Perkembangan ekonomi telah memberikan manfaat dan kemudahan bagi umat manusia. Perkembangan tersebut dapat terlihat dari tumbuhnya daerah perkotaan yang seakan meninggalkan wilayah lainnya. Tidak seperti pedesaan ataupun perkampungan perkotaan yang cenderung hidup sederhana, adanya ketimpangan antara kondisi satu dengan kondisi yang lain memunculkan pertanyaan. Bagaimana cara menunjukkan adanya ketimpangan tersebut? Halo, saya Karin. Saya Zuhdi. Saya Mika. Saya Iqbal Kamarudin. Kami dari kelompok 7 akan membahas Gini rasio. Jika mempelajari ilmu ekonomi lebih mendalam, kita akan mengetahui tentang koefisien Gini atau indeks rasio Gini. Koefisien Gini adalah suatu metode perhitungan terkait distribusi pendapatan atau bila perlu kekayaan seluruh populasi sebuah negara. Koefisien Gini merupakan statistik ketimpangan ekonomi dalam masyarakat, bukan ukuran absolut dari pendapatan atau kekayaan suatu negara. Singkat kata, koefisien Gini merupakan alat pengukur ketimpangan dengan nilai antara 0 sampai dengan 1. Koefisien Gini pertama kali dicetuskan oleh Corrado Gini, seorang pakar ilmu statistik asal Italia pada tahun 1912. Koefisien Gini biasa digunakan untuk mengukur ketidakmerataan perekonomian negara. Adapun rumus koefisien Gini adalah pendapatan wilayah A dibagi dengan jumlah pendapatan wilayah A dan wilayah B. Nilai koefisien Gini berkisar dari 0 sampai dengan 1. Apabila nilai koefisien Gini sama dengan 0, maka terjadi ketimpangan pendapatan merata sempurna. Artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Apabila nilai koefisien Gini sama dengan 1, maka terjadi ketimpangan pendapatan timpang sempurna, atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja. Tidak hanya untuk mengukur ketimpangan wilayah, koefisien Gini juga bisa digunakan dalam satuan yang lebih kecil, seperti rumah tangga, kabupaten atau kota, provinsi, dan kawasan tertentu. Kelebihan koefisien Gini adalah yang pertama easy, mudah untuk diinterpretasikan, dan juga mudah untuk ditarik kesimpulannya. Kemudian yang kedua adalah rasio, menggunakan pengukuran rasio, sehingga dia lebih representatif untuk seluruh populasi karena adanya rasio tersebut. Kemudian setiap waktu dapat diukur setiap saat sehingga bisa melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Kemudian bersifat universal. Koefisien Gini telah dan dapat dipakai di berbagai negara yang berbeda. Adapun kekurangan koefisien Gini, yang pertama, pengukuran berdasarkan aspek ekonomi, padahal banyak ukuran lain untuk mengukur kesejahteraan ataupun kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, antar daerah. Koefisien Gini biasa menghitung ketimpangan negara keseluruhan, semisal Indonesia, tapi tidak bisa membedakan antar daerahnya, tidak ada rincian antar daerahnya. Kemudian validitas, ada kemungkinan sampling kurang representatif sehingga tidak akurat dan mendistorsi hasil perhitungan. Ini terjadi pada kesalahan sampling ya. Kemudian jenis, koefisien Gini ini tidak dapat mengukur jenis ketimpangan sehingga membutuhkan alat bantu berupa kurva Lorenz. Berikutnya kita akan membahas tentang kurva Lorenz. Apa sih sebenarnya kurva Lorenz itu dan bagaimana cara menginterpretasikannya? Kurva Lorenz adalah kurva tentang ketidakmerataan pembagian kekayaan ataupun pendapatan. Umumnya, kurva Lorenz digunakan untuk menunjukkan kondisi pembagian pendapatan atau kekayaan di suatu negara maupun daerah. Namun, kurva Lorenz sejatinya dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan apapun bentuknya. Penghitungannya dimulai dengan mengukur secara empiris nilai kekayaan atau total pendapatan, serta bagaimana distribusinya dalam suatu populasi masyarakat. Dalam kurva Lorenz terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal menunjukkan bagian kumulatif penduduk dari 0 sampai 100% diurutkan berdasarkan pendapatan. Sedangkan sumbu vertikal menunjukkan bagian kumulatif kekayaan atau pendapatan dari paling rendah sampai paling tinggi. Semakin dekat kurva dengan garis diagonal, maka semakin kecil tingkat ketidakmerataan atau makin sempurna pembagian pendapatannya. Berikut merupakan contoh diagram kurva Lorenz. Yang pertama, ada kurva Lorenz pendapatan sama. Pada gambar kurva Lorenz pendapatan sama, dapat dilihat bahwa kurva Lorenz berada pada garis lurus dengan kurva diagonal atau garis distribusi sempurna, yang artinya bahwa pendapatan pada suatu negara atau daerah tersebut terdistribusi normal atau sama, tidak terjadi ketimpangan pendapatan.
Yang kedua, ada kurva Lorenz perbedaan pendapatan. Berikutnya, pada gambar kurva Lorenz perbedaan pendapatan, kurva Lorenz berada di bawah kurva diagonal, yang berarti ada kondisi pembagian pendapatan yang tidak merata. Semakin jauh kurva Lorenz dari kurva diagonal, maka kondisi distribusi dapat dikatakan semakin tidak merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin mendekati kurva diagonal, maka kondisi distribusi dikatakan semakin merata. Yang ketiga, ada kurva Lorenz perbedaan pendapatan. Selanjutnya, pada gambar kurva Lorenz perbedaan pendapatan tinggi, kurva Lorenz berada jauh di bawah kurva diagonal, yang artinya kondisi pembagian pendapatan tidak merata atau terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi pada suatu negara ataupun daerah tersebut. Dan yang keempat, merupakan kurva Lorenz perbedaan pendapatan yang sangat ekstrim. Dalam kurva Lorenz, sumbu horizontal menunjukkan akumulasi populasi, sehingga nilainya tidak pernah negatif, karena populasi tidak pernah negatif. Sementara, sumbu vertikal menunjukkan nilai yang didistribusikan kepada populasi, bisa berupa pendapatan, pengeluaran, ataupun kekayaan. Selanjutnya, dalam kurva Lorenz, ada saatnya satu bagian tersebut berada di bawah sumbu horizontal. Jika terjadi demikian, maka hal ini menandakan bahwa dalam suatu daerah tersebut terdapat adanya ketidakmerataan yang sangat ekstrim. Pada studi kasus kali ini yaitu mengenai tingkat ketimpangan pendapatan petani padi sawah berdasarkan nilai koefisien Gini atau Gini rasio dan kurva Lorenz. Besarnya nilai koefisien Gini berkisar antara 0 yaitu pemerataan sempurna hingga 1 yaitu ketimpangan sempurna. Distribusi pendapatan akan semakin merata jika nilai koefisien Gini mendekati angka 0 dan sebaliknya jika nilai koefisien Gini mendekati angka 1, maka distribusi pendapatan akan semakin tidak merata atau semakin timpang. Selanjutnya yaitu tabel nilai koefisien Gini petani padi di desa Siodadi. Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata total pendapatan petani pada tahun 2012 adalah 24.232.652. Kemudian, nilai koefisien Gini untuk distribusi pendapatan petani di desa Siodadi Ramonia pada tahun 2012 adalah sebesar 0,32. Maka dapat diketahui bahwa tingkat ketimpangan pendapatan petani berada dalam kategori rendah. Untuk lebih jelas lagi, dapat kita lihat yaitu grafik kurva Lorenz yang menggambarkan distribusi pendapatan petani. Nah, dari grafik kita lihat bahwa Gini rasionya yaitu 0,32 yang artinya tingkat ketimpangan berada dalam kategori yang rendah.